semuanya, dimanapun Anda berada. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat demi kecintaan saya pada NU, hormat saya, takdim saya kepada para muassis Nahdlatul Ulama. 3 yang saya sebutkan di sini: Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, Gus Yahya, Gus Yakut, dan tentunya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Banyak yang bisa kita lakukan untuk ikut andil di dalam NU, agar NU semakin dikenal oleh banyak orang dan kemanfaatnya agar bisa dirasakan pula oleh semua orang. Pertama, yang harus kita lakukan, LLI, terutama di tingkat cabang, harus diganti formatnya. Jangan dilakukan dengan bentuk pengajian umum, namun dilakukan dalam bentuk sarasian. Di situ kita akan menemukan berbagai persoalan yang terjadi di MBC, sekaligus di situ kita akan menemukan penyelesaiannya. Kedua, majelis-majelis zikir yang ada di Jamiah NU harus diperbaiki. Bukan hanya majelis zikir, namun harus ada majelis ilmu. Harus apa? Majelis ilmu. Makanya majelis zikir di situ diberi ngaji fikih, ngaji hadis, atau ngaji tasawuf. Potensikan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Nggak perlu mencari dari jauh-jauh. Lanjut, agar majelis zikir ini bisa diperbaiki dengan adanya majelismu, mari kita potensikan semua alumni santri, anak-anak muda, alumni santri, alumni pesantren yang nyata-nyata punya potensi untuk mengaji. Kita raih, kita rangkul, kita ajak untuk ikut meramaikan berdakwah bersama NU, baik secara struktur maupun secara kultur. Bagi Anda yang sudah menjadi ulama, sudah menjadi kiai, jangan pernah merasa tersaingi dengan adanya anak-anak muda yang potensi jadi kiai ini. Di seluruh wilayah NU nggak boleh ada kejadian di mana alumni santri punya potensi mau ikut andil, ikut tampil menjadi ulama dibully. Jangan sampai terjadi. Tugas para senior, tugas para kiai adalah merangkul mereka. Kalau tidak dirangkul, nanti dirangkul oleh orang lain. Karena di NU ada satu budaya di mana ketika ada anak muda menawarkan diri, ini adalah sesuatu yang tabu. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh pemuda-pemuda NU kecuali hanya oleh beberapa gelintir orang saja. Selanjutnya, untuk masjid-masjid yang jelas-jelas masjidnya NU, maka mulai dari marbot, muadzin, bilal, penceramah, kiai, imam, ulamanya, semuanya harus diambilkan dari NU. Jangan pernah diambilkan dari luar NU. Bagi warga NU, ayo kita dorong bareng-bareng anak-anak kita yang bersekolah, kita dorong agar sampai sarjana, magister, doktor, bahkan kalau bisa sampai profesor. Yang mondok kita dorong agar anak-anak kita menjadi orang yang sangat-sangat alim, berani menjadi kiai, berani menjadi ulama. Sudah bukan saatnya lagi NU hanya kebagian dorong mobil yang mogok, setelah itu mobil jalan NU-nya ditinggal. Sudah bukan zamannya lagi. Sekarang saatnya NU menjadi pendorong sekaligus menjadi pengendali, pengemudi dari sistem pemerintahan yang ada di negeri ini. Atau Anda rela bapak-bapak kita, mbah-mbah kita, pejuang-pejuang NU yang sudah ikut berkorban nyawa, darah, harta demi tegaknya NKRI ini, dalam perjalanannya kita nggak dapat kebagian apa-apa, atau dalam perjalanan pemerintahan orang lain yang memetik semua itu. Anda mau seperti itu? Kalau saya nggak mau. Maka ayo semuanya kita dorong. Terus untuk masjid-masjid, coba disetting agar kota infaknya ini ada space untuk kemaslahatan umat. Untuk apa? Untuk pergerakan Nahdlatul Ulama. Misalnya untuk membiayai anak-anak muda
yang ingin gabung di NU, kita sangoni mereka 50.000, 100.000, tentunya sesuai dengan kekuatan daerah masing-masing. Yang mesti NU harus bergerak dan bergerak. Di semua tingkatan, pengurus NU harus berani menjadi petarung, harus berani menjadi penyerang. Karena tadi, kalau diibaratkan pemain catur, dia nggak akan pernah menang ketika hanya mengambil posisi diam dan bertahan. Seorang pemenang harus berani menyerang dan mulai lebih dahulu permainan ini. Itulah yang harus diterapkan di NU. Gus Yakut mengatakan, jangan seperti kepiting yang ada dalam kotak. Karena apa? Dua kepiting itu yang ada dalam kotak, ketika yang satu akan naik, maka yang satu akan menarik ke bawah lagi. Ini jangan sampai. Tapi orang NU ketika melihat satu orang naik, yang satu harus berani mendorong, dan yang sudah di atas harus mau menarik yang di bawah untuk bisa naik ke atas. Inilah yang harus diterapkan. Saudara-saudara semuanya, mari kita perbaiki mulai hari ini, mulai detik ini. Insya Allah, kalau semuanya bergerak, semuanya action, semuanya sat-set cancut taliwondo, dalam waktu yang tidak lama, NU akan semakin bisa dirasakan kemanfaatannya oleh semua umat. Itu aja apa yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Apabila ada salah, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.